Ya, pokoknya dari awal sampai akhir video itu tolong dilihat full, di mana ada anak menyebarkan rasa kebencian, di mana ada anak masalah ras atau masalah suku, di mana nggak pernah ada masalah sara. Kalau kebencian iya, kok bisa? Iya, kebencian kepada kezoliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Berarti kalau ada yang merasa, ya berarti dia pelaku daripada bisa dibilang ketidakadilan itu. Begitu aja. Habib Bahar menyebarkan kebencian, benar, terhadap apa? Terhadap kezoliman. Jadi kalau ada yang nggak terima, ya berarti dia pelaku daripada kezoliman itu, kan begitu. Sebab kita bukan suruh membenci orang yang enggak. Apalagi masalah duduk yang anak bahas, masalah dia menistakan agama, dia nanti tinggal dinilai. Karena tidak dia menistakan agama. Semua orang kan punya hak masing-masing kan, untuk berkata, dan kita orang sebagai yang dianggap kita ini para habaib, nggak bisa kita diam melihat orang melecehkan rakyat. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Menarik ya penjelasan Mas Habib Bahar ketika ditemui oleh Satuan Reskrimum Polda Jabar, menjelaskan soal bagaimana atau apa tujuan dari narasi pidato yang beliau sampaikan di berbagai tempat, ya, begitu kan? Kan jelas itu ya, bahwa tidak ada unsur saranya karena tidak ada suku, agama, ras, dan antar golongan yang kita benci, ya kan begitu. Jadi yang kita benci itu justru ya ketidakadilannya, ya kan, kemudian intimidasi negara, ya kan, kemudian yang kita benci itu pemaksaannya, yang kita benci itu ketidakadilannya, ya kan. Kan jelas tidak ada unsur-unsur yang sifatnya personal ataupun antar golongan, ya kan begitu. Ya kan, karena ketidakadilan makanya kita benci, makanya kita jijik, ya kan, makanya kita marah, ya kan, makanya kita ingin ada perubahan nih. Jadi kalau kemudian ada yang menggiring bahwa kita mengkritisi sekelompok pihak yang ya dapat kita duga, ya, karena memang sudah ada pengakuan sendiri bahwa juga bazar-bazar inilah yang justru menyulut konflik sara. Bahkan ada satu lembaga survei yang merilis ya hasil surveinya soal bagaimana ini respon masyarakat antar suku ini kepada Jokowi, ya kan. Orang Jawa segini tingkat kesukaannya kepada Jokowi, orang Sunda segini, orang Bugis segini, orang Sumatera Barat segini persentasenya. Itu kan menyulut konflik, ya, seperti apa, mulai mengkotak-kotakkan masyarakat, yang mulai mempartisi ini masyarakat. Itu berbahaya, rilis-rilis survei seperti itu. Kalau dia ingin survei, ya mestinya yang dia survei itu soal bagaimana aspek yang menyangkut ide, ya kan. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh masyarakat ini? Kenapa mereka suka? Kenapa mereka tidak suka, ya kan begitu. Kemarin bahkan disulut itu ya oleh Ade Armando. Kenapa Pak Jokowi ini tidak disukai oleh masyarakat Sumatera Barat? Lalu di stigma ke PKS-nya kan. Kan lucu, ya. Pak Jokowi karena PDIP katanya, karena Jawanya, bukan soal itu. Pak Jokowi tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, kan itu yang dilihat oleh masyarakat, dan itu terbukti, ya kan, di banyak forum. Selain daripada memang ya barangkali karakternya, ya kan, pembawaan pribadinya yang memang dibuat seolah-olah merakyat tetapi malah mencekik rakyat, ya kan. Nah, jadi hebatnya Pak Jokowi itu hanya karena ada buzzernya saja, yang sesalah apapun, seburuk apapun Pak Jokowi, mereka akan tetap puja-puji, ya kan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita jijik, benci. Bukan benci kepada orangnya, ya. Kalau dia datang ke Sumbar mau makan nasi Padang, ya kan, akan kita berikan juga ini menu yang terbaik ini di Sumatera Barat kepada para pejabat negara itu. Dan kita layani sesuai dengan khazanah budaya kita. Kita orang ramah tamah, ya kan. Kita orang sopan, kita orang santun di sini. Kita ada adat, ada budaya, kita kental beragama. Akan kita ladeni Pak Jokowi dengan sebaik mungkin sebagai tamu, ya kan. Nah, yang disampaikan oleh Mas Habib Bahar itu betul. Yang kita benci itu ketidakadilan, kemudian intimidasi, kemudian ada pemaksaannya, kemudian
tindakan-tindakan yang represi dari pemerintah kepada kelompok-kelompok yang tidak mereka sukai. Ini kan lucu, seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD kemarin. Ya kan? Masih tidak bisa move on juga mereka dari FPI, ya kan? Tapi menutupi persoalan yang dilakukan oleh KKB. Sudah dicap teroris, sudah dicap separatis, ya kan? Malah ingin dipeluk, ingin digunakan langkah-langkah yang sifatnya lebih restoratif, lebih persuasif, ya kan? Yang lebih membangun katanya. Kan itu kan lucu ya, padahal korbannya jelas. Nah, pertanyaannya kepada Pak Mahfud ini, sekalian kita bahas di sini ya. Sudah berapa ribu orang, berapa ratus orang yang dibunuh oleh FPI? Sudah berapa triliun uang yang dirampok oleh FPI? Apa yang dijual aset-aset negara oleh FPI? Kan tidak ada. Nah, jadi dia menutupi persoalan yang sebenarnya dengan persoalan yang dia buat-buat, dia bias-biaskan kan seperti itu. Dan kemudian dia besar-besarkan. Nah, kalau kemudian dibanding-bandingkan dengan bagaimana pemberontakan PKI, PKI sudah terbukti ingin merebut kekuasaan dengan cara yang sadis, kejam, ya kan? Itu salah tempat jadinya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar kemudian ditabayun oleh Polda Jabar dari Satuan Direktorat Kriminal Umumnya ini adalah satu sikap yang bagus ya, tidak sekonyong-konyong menuduh orang, terima laporan lalu tangkap orang, ya kan begitu. Itu yang dikatakan restoratif itu ya seperti itu, dan kita apresiasi itu ya. Karena saya juga pernah mengalami, ya kan, tidak ada yang lapor, tidak ada yang tidak ada yang merasa dirugikan, tiba-tiba datang polisi nangkep, ya kan, tangkap dulu, proses kemudian. Kan banyak yang kejadian seperti itu ya, tidak sesuai dengan SOP-nya, ya kan, tidak sesuai dengan KUHAP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Tangkap orang dulu, ciduk orang dulu, lalu proses kemudian, cari-carikan pasal, ya kan. Ya kalau seandainya ini dakwaan JPU-nya lemah, ya yang penting tuntut, ya kan, intinya negara tidak boleh kalah, kan begitu. Kalau sudah begitu polanya, paradigmanya, artinya ini negara tidak lagi negara demokrasi ya, tidak lagi negara demokrasi Pancasila, tapi negara komunis yang bertindak seperti itu. Mana ada ini para aktivis, tokoh, ulama yang diciduk, ditangkap, bebas murni. Belum ada kejadian. Paling rendah kemarin itu yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan saja itu masih divonis 4 bulan, 5 bulan, ya kan, masih divonis bersalah. Nah, ini memvonis bersalah dengan tidak ada bukti material yang kuat, hanya bukti formil saja, ya kan, hanya berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang saja, tidak bisa begitu menyalahkan orang. Nah, barangkali ini menarik untuk menjadi untuk kita elaborasi lebih lanjut, kita kembangkan, dan tentu kita apresiasi juga ya kerja-kerja kepolisian yang seperti itu, karena tidak semuanya jelek. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, karena tidak semuanya buruk, ya kan. Yang buruk itu ya ada beberapa kelompok ya, pasti ada faksi-faksi di dalam kepolisian itu, karena mereka ada yang bertindak memang untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, ada yang bertindak berdasarkan like or dislike, suka tidak suka, seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.